Rasa syukur seringkali dianggap sebagai hal sederhana, sesuatu yang ringan, bahkan kadang dianggap sepele. Banyak orang berpikir bahwa bersyukur adalah reaksi otomatis ketika sesuatu yang baik terjadi. Ketika mendapatkan rezeki, ketika impian tercapai, ketika hidup terasa mudah, maka ucapan syukur pun mengalir begitu saja. Namun, jika kita melihat lebih dalam, rasa syukur bukan sekadar respon spontan. Ia adalah sebuah kekuatan. Ia adalah cara berpikir. Ia adalah sikap hidup. Bahkan, dalam makna yang lebih luas, rasa syukur dapat menjadi imunisasi alami bagi jiwa manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai tekanan. Tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, ketidakpastian masa depan, hingga perbandingan sosial yang terus-menerus muncul melalui media sosial. Tanpa disadari, semua itu membentuk beban mental yang perlahan menggerus ketenangan batin. Banyak orang merasa lelah, cemas, dan tidak puas, meskipun secara materi mereka mungkin sudah cukup. Disinilah rasa syukur memainkan peran penting. Rasa syukur bukan berarti menutup mata terhadap masalah. Ia bukan berarti kita harus berpura-pura bahagia ketika sedang terluka. Rasa syukur adalah kemampuan untuk tetap melihat kebaikan di tengah kesulitan. Ia adalah kemampuan untuk menyadari bahwa dalam setiap keadaan, selalu ada hal yang masih bisa dihargai. Bayangkan tubuh kita yang memiliki sistem imun. Ketika virus atau bakteri masuk, tubuh kita secara otomatis melawan. Sistem imun yang kuat akan melindungi kita dari penyakit. Namun, jika sistem imun lemah, tubuh menjadi rentan. Hal yang sama berlaku pada kondisi mental dan emosional kita. Rasa syukur adalah sistem imun bagi jiwa. Ia melindungi kita dari virus berupa iri hati, kecemasan berlebihan, rasa tidak cukup, dan keputusasaan. Ketika seseorang tidak terbiasa bersyukur, ia akan mudah merasa kurang. Ia akan selalu melihat apa yang tidak dimiliki. Ia akan membandingkan dirinya dengan orang lain, dan hampir selalu merasa tertinggal. Pola pikir seperti ini menciptakan tekanan yang tidak pernah selesai. Sebaliknya, orang yang memiliki rasa syukur yang kuat akan lebih fokus pada apa yang sudah ada. Ia menghargai proses, bukan hanya hasil. Ia menemukan makna, bahkan dalam hal-hal kecil. Rasa syukur juga berkaitan erat dengan cara kita memaknai kehidupan. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tetapi memiliki respons yang sangat berbeda. Satu orang merasa terpuruk, sementara yang lain justru menemukan pelajaran berharga. Perbedaan ini bukan karena peristiwa yang mereka alami, tetapi karena cara mereka melihat peristiwa tersebut. Ketika kita melatih diri untuk bersyukur, kita sebenarnya sedang melatih otak kita untuk mencari sisi positif. Ini bukan sekadar konsep motivasi, tetapi juga didukung oleh ilmu psikologi. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk fokus pada hal-hal negatif sebagai mekanisme bertahan hidup. Namun, jika tidak disadari, kecenderungan ini bisa membuat kita terjebak dalam pola pikir pesimis. Rasa syukur membantu menyeimbangkan kecenderungan tersebut. Mulailah dengan hal sederhana. Bangun di pagi hari dan menyadari bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan udara yang masuk ke paru-paru. Banyak hal yang selama ini kita anggap biasa, padahal sebenarnya luar biasa. Kita bisa berjalan, berbicara, melihat, mendengar. Semua itu adalah nikmat yang sering luput dari perhatian. Ketika kita mulai menghargai hal-hal kecil, perlahan perspektif kita berubah. Kita tidak lagi terlalu terobsesi dengan apa yang belum kita miliki. Kita menjadi lebih hadir dalam momen. Kita lebih mampu menikmati proses, bukan hanya menunggu hasil. Rasa syukur juga memiliki dampak besar terhadap hubungan sosial. Orang yang bersyukur cenderung lebih hangat, lebih rendah hati, dan lebih mudah menghargai orang lain. Ia tidak mudah merasa tersaingi, karena ia tidak melihat hidup sebagai kompetisi yang harus dimenangkan. Sebaliknya, ia melihat hidup sebagai perjalanan yang harus dijalani dengan penuh makna. Dalam hubungan keluarga, rasa syukur membuat kita lebih menghargai keberadaan orang-orang terdekat. Kita tidak hanya fokus pada kekurangan mereka,
tetapi juga melihat kebaikan yang mereka berikan. Dalam pertemanan, rasa syukur membuat kita lebih tulus. Kita tidak menjadikan orang lain sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang patut disyukuri. Namun, melatih rasa syukur bukanlah hal yang instan. Ia membutuhkan kesadaran dan konsistensi. Kita perlu melatihnya setiap hari, seperti kita melatih otot. Semakin sering kita bersyukur, semakin kuat imunisasi mental kita. Salah satu cara sederhana adalah dengan refleksi harian. Luangkan waktu sejenak di akhir hari untuk mengingat hal-hal baik yang terjadi. Tidak perlu sesuatu yang besar. Mungkin hari itu kita mendapatkan senyuman dari seseorang, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, atau sekadar menikmati makanan yang enak. Dengan mencatat atau mengingat hal-hal tersebut, kita melatih otak kita untuk fokus pada kebaikan. Selain itu, penting juga untuk mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri. Banyak orang tanpa sadar memiliki dialog internal yang negatif. Mereka sering menyalahkan diri sendiri, meremehkan pencapaian, atau merasa tidak cukup. Rasa syukur membantu kita mengubah narasi ini. Kita mulai menghargai usaha, bukan hanya hasil. Kita belajar mengatakan, "Saya sudah berusaha dengan baik," atau "Saya berkembang, meskipun belum sempurna." Dalam situasi sulit, rasa syukur menjadi tantangan sekaligus kekuatan. Ketika menghadapi kegagalan, kita mungkin merasa kecewa. Itu adalah hal yang wajar. Namun, di balik kekecewaan tersebut, selalu ada pelajaran. Rasa syukur membantu kita menemukan pelajaran itu. Ia membantu kita bangkit lebih cepat, karena kita tidak terjebak dalam penyesalan yang berkepanjangan. Rasa syukur juga mengajarkan kita tentang penerimaan. Tidak semua hal dalam hidup bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Ketika kita terus memaksakan kontrol terhadap hal-hal tersebut, kita hanya akan merasa frustrasi. Namun, dengan rasa syukur, kita belajar menerima. Bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan. Dalam jangka panjang, rasa syukur membentuk ketahanan mental. Ia membuat kita lebih tangguh menghadapi perubahan. Dunia terus bergerak, situasi terus berubah, dan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Orang yang memiliki rasa syukur akan lebih fleksibel. Ia tidak mudah goyah, karena ia memiliki fondasi yang kuat dalam dirinya. Rasa syukur juga memiliki hubungan yang erat dengan kebahagiaan. Banyak orang mengejar kebahagiaan melalui pencapaian. Mereka berpikir, jika saya mendapatkan ini, saya akan bahagia. Namun, seringkali setelah mencapai sesuatu, kebahagiaan itu hanya bertahan sementara. Lalu muncul keinginan baru, target baru, dan siklus itu terus berulang. Rasa syukur mengubah pola ini. Ia membuat kita tidak menunda kebahagiaan. Kita tidak lagi menunggu kondisi sempurna untuk merasa cukup. Kita belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya hasil dari apa yang kita miliki, tetapi juga dari cara kita memandang apa yang kita miliki. Bayangkan seseorang yang memiliki banyak hal, tetapi tidak pernah merasa cukup. Ia selalu merasa kurang, selalu membandingkan, selalu mengejar. Di sisi lain, ada orang yang mungkin tidak memiliki banyak, tetapi mampu menikmati setiap hal yang ia miliki. Siapa yang lebih bahagia? Jawabannya terletak pada rasa syukur. Rasa syukur juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Dalam perjalanan hidup, kita pasti membuat kesalahan. Kita mungkin gagal, salah mengambil keputusan, atau tidak mencapai target yang diharapkan. Tanpa rasa syukur, kita cenderung menghukum diri sendiri. Kita merasa tidak berharga. Namun, dengan rasa syukur, kita melihat bahwa setiap pengalaman, termasuk kesalahan, adalah bagian dari proses belajar. Ketika kita mampu bersyukur atas proses, kita menjadi lebih berani mencoba. Kita tidak terlalu takut gagal, karena kita tahu bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Ini adalah bentuk imunisasi yang sangat penting, karena ketakutan akan kegagalan seringkali menjadi penghambat terbesar dalam hidup seseorang. Rasa syukur juga memperluas perspektif kita.
Ia membantu kita melihat bahwa hidup tidak hanya tentang diri sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang menghadapi tantangan yang lebih besar. Ini bukan untuk membandingkan secara negatif, tetapi untuk menumbuhkan empati dan kesadaran. Dengan perspektif yang lebih luas, kita menjadi lebih bijak dalam menyikapi masalah. Kita tidak mudah mengeluh, karena kita menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Kita juga menjadi lebih terdorong untuk membantu orang lain, karena kita memahami nilai dari setiap kebaikan. Pada akhirnya, rasa syukur bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang apa yang kita lakukan. Ia tercermin dalam sikap, dalam tindakan, dalam cara kita menjalani hidup. Orang yang bersyukur tidak hanya mengucapkan terima kasih, tetapi juga menunjukkan rasa terima kasih itu melalui perilaku. Ia menjaga apa yang dimiliki, menghargai orang lain, dan menggunakan apa yang ada dengan bijak. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan, karena ia memahami bahwa setiap kesempatan adalah anugerah. Jika kita ingin memiliki hidup yang lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih kuat menghadapi tantangan, maka rasa syukur adalah salah satu kunci utama. Ia bukan solusi instan, tetapi ia adalah fondasi yang kokoh. Mulailah dari sekarang. Tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Tidak perlu menunggu sampai semua masalah selesai. Bersyukurlah dalam kondisi apapun. Latih diri untuk melihat kebaikan, sekecil apapun itu. Seiring waktu, kita akan merasakan perubahan. Pikiran menjadi lebih jernih, hati menjadi lebih tenang, dan hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita memiliki imunisasi yang membuat kita mampu menghadapinya dengan lebih baik. Rasa syukur adalah kekuatan yang sederhana, tetapi luar biasa. Ia tidak membutuhkan biaya, tidak memerlukan alat khusus, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun, dampaknya bisa mengubah cara kita melihat dunia, cara kita menjalani hidup, dan cara kita menghadapi setiap tantangan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, rasa syukur adalah pegangan. Dalam hidup yang penuh dinamika, rasa syukur adalah penyeimbang. Dan dalam perjalanan panjang kehidupan, rasa syukur adalah imunisasi alami yang menjaga kita tetap kuat, tetap waras, dan tetap manusiawi. Ketika rasa syukur mulai tumbuh menjadi kebiasaan, ia perlahan mengubah cara kita merespons kehidupan. Hal-hal yang dulu terasa berat, kini mulai terasa lebih ringan. Bukan karena beban itu hilang, tetapi karena cara kita memikulnya berubah. Kita tidak lagi berjalan dengan pikiran yang penuh keluhan, melainkan dengan kesadaran bahwa setiap langkah memiliki makna. Seringkali, manusia terjebak dalam pola jika maka. Jika saya berhasil, maka saya akan bahagia. Jika saya punya lebih banyak, maka saya akan bersyukur. Pola ini membuat rasa syukur selalu tertunda. Kita menempatkannya di masa depan, seolah-olah ia adalah hadiah yang hanya pantas diberikan ketika semua sudah sempurna. Padahal, justru sebaliknya. Rasa syukur adalah awal dari perubahan, bukan hasil akhirnya. Ketika kita menunggu alasan untuk bersyukur, kita tidak akan pernah benar-benar menemukannya. Karena selalu ada kekurangan, selalu ada sesuatu yang belum tercapai. Namun, ketika kita memilih untuk bersyukur terlebih dahulu, kita menciptakan ruang bagi ketenangan. Dari ketenangan itulah, kita mampu berpikir lebih jernih, bertindak lebih bijak, dan melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Rasa syukur juga membantu kita berdamai dengan masa lalu. Banyak orang hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Mereka terus mengulang kejadian yang sudah berlalu, memikirkan apa yang seharusnya mereka lakukan, atau menyesali keputusan yang telah diambil. Tanpa disadari, energi mereka terkuras untuk sesuatu yang tidak bisa diubah. Dengan rasa syukur, kita belajar melihat masa lalu sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita saat ini. Bahkan pengalaman yang menyakitkan sekalipun, memiliki peran dalam membangun kekuatan kita. Ketika kita mampu berkata, "Saya bersyukur atas apa yang telah saya lalui, karena itu membuat saya menjadi lebih kuat," maka saat itulah kita mulai melepaskan beban yang selama ini kita bawa. Tidak berarti kita melupakan rasa sakit,
Tetapi kita tidak lagi membiarkan rasa sakit itu mengendalikan hidup kita. Kita mengambil pelajarannya, lalu melangkah maju dengan lebih bijaksana. Selain berdamai dengan masa lalu, rasa syukur juga membantu kita menghadapi masa depan dengan lebih tenang. Ketidakpastian seringkali menjadi sumber kecemasan. Kita khawatir tentang apa yang akan terjadi, apakah kita akan berhasil, apakah kita akan gagal. Pikiran-pikiran ini bisa sangat menguras energi jika tidak dikelola dengan baik. Rasa syukur mengajarkan kita untuk tetap fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini. Ia mengingatkan bahwa kita sudah memiliki cukup bekal untuk melangkah. Dengan begitu, kita tidak lagi terlalu terjebak dalam kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Kita menjadi lebih hadir di masa sekarang, karena kita percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah bagian dari masa depan yang kita bangun. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, rasa syukur juga memiliki peran yang sangat penting. Banyak orang merasa terbebani dengan proses belajar. Mereka melihatnya sebagai kewajiban, bukan sebagai kesempatan. Padahal, kemampuan untuk belajar adalah sebuah anugerah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ketika kita bersyukur atas kesempatan untuk belajar, sikap kita berubah. Kita menjadi lebih terbuka, lebih ingin tahu, dan lebih menikmati prosesnya. Kita tidak lagi hanya fokus pada nilai atau hasil akhir, tetapi juga pada pemahaman dan perkembangan diri. Rasa syukur membuat kita menghargai setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Ia mengurangi rasa frustrasi ketika kita menghadapi kesulitan, karena kita melihat kesulitan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai hambatan yang harus dihindari. Dalam dunia kerja, rasa syukur juga menjadi faktor yang menentukan kualitas hidup seseorang. Banyak orang merasa terjebak dalam rutinitas, merasa pekerjaannya tidak cukup memuaskan, atau merasa kurang dihargai. Hal-hal ini bisa memicu stres dan menurunkan motivasi. Namun, ketika kita mulai melihat pekerjaan sebagai kesempatan untuk berkembang, untuk belajar, dan untuk memberikan kontribusi, perspektif kita berubah. Kita mungkin masih menghadapi tantangan, tetapi kita tidak lagi melihatnya sebagai beban semata. Kita melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang memiliki nilai. Rasa syukur tidak berarti kita harus puas dengan keadaan yang tidak ideal. Ia tidak menghalangi kita untuk berkembang atau mencari sesuatu yang lebih baik. Justru sebaliknya, rasa syukur memberikan kita energi yang lebih sehat untuk bertumbuh. Kita bergerak bukan karena merasa kurang, tetapi karena ingin berkembang. Ini adalah perbedaan yang sangat penting. Ketika kita bergerak dari rasa kurang, kita cenderung didorong oleh tekanan. Namun, ketika kita bergerak dari rasa syukur, kita didorong oleh kesadaran dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Rasa syukur juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan fisik. Ketika pikiran kita lebih tenang, tubuh kita pun merespons dengan lebih baik. Tingkat stres menurun, kualitas tidur meningkat, dan energi menjadi lebih stabil. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara pikiran dan tubuh sangat erat. Dalam kondisi stres yang berkepanjangan, tubuh kita memproduksi hormon yang dapat berdampak negatif jika tidak dikelola. Rasa syukur membantu menyeimbangkan kondisi ini. Ia menciptakan perasaan positif yang secara tidak langsung mendukung kesehatan tubuh kita. Tidak heran jika banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan bersyukur cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mereka tidak hanya lebih bahagia, tetapi juga lebih sehat secara keseluruhan. Namun, penting untuk diingat bahwa rasa syukur bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja tanpa latihan. Ia perlu dibangun secara sadar. Kita perlu melatih diri untuk tetap bersyukur, bahkan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Salah satu latihan yang bisa dilakukan adalah mengubah fokus perhatian. Ketika kita menghadapi masalah, cobalah untuk tidak hanya melihat sisi negatifnya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Atau, apakah ada hal kecil yang masih bisa saya syukuri saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita keluar dari pola pikir sempit dan membuka perspektif yang lebih luas. Semakin sering kita melakukannya, semakin mudah bagi kita untuk melihat sisi positif dalam berbagai situasi. Selain itu,
Penting juga untuk menghindari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan adalah salah satu penghambat terbesar rasa syukur. Ketika kita terus melihat kehidupan orang lain dan merasa tertinggal, kita kehilangan kemampuan untuk menghargai apa yang kita miliki. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Apa yang terlihat di permukaan tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih fokus pada perjalanan kita sendiri. Rasa syukur mengajarkan kita untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Ia mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari apa yang kita lihat pada orang lain, tetapi dari bagaimana kita memaknai hidup kita sendiri. Dalam kehidupan yang serba cepat seperti sekarang, kita sering lupa untuk berhenti sejenak. Kita terus bergerak dari satu tujuan ke tujuan berikutnya, tanpa benar-benar menikmati perjalanan. Rasa syukur mengajak kita untuk memperlambat langkah, untuk hadir sepenuhnya, dan untuk merasakan setiap momen. Ketika kita makan, kita benar-benar menikmati makanan itu. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita benar-benar mendengarkan. Ketika kita beristirahat, kita benar-benar memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk pulih. Hal-hal sederhana ini mungkin terlihat sepele, tetapi memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup kita. Rasa syukur membuat kita lebih sadar, lebih hadir, dan lebih menghargai setiap detik yang kita jalani. Seiring waktu, rasa syukur tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dipaksakan. Ia menjadi bagian dari diri kita. Ia menjadi cara kita melihat dunia. Dan ketika itu terjadi, kita akan menyadari bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa dinikmati. Kita akan memahami bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu menghargai apa yang ada. Kita akan menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tidak adanya masalah, tetapi dari kemampuan untuk tetap tenang di tengah masalah. Tidak berarti kita melupakan rasa sakit, tetapi kita tidak lagi membiarkan rasa sakit itu mengendalikan hidup kita. Kita mengambil pelajarannya, lalu melangkah maju dengan lebih bijaksana. Selain berdamai dengan masa lalu, rasa syukur juga membantu kita menghadapi masa depan dengan lebih tenang. Ketidakpastian seringkali menjadi sumber kecemasan. Kita khawatir tentang apa yang akan terjadi, apakah kita akan berhasil, apakah kita akan gagal. Pikiran-pikiran ini bisa sangat menguras energi jika tidak dikelola dengan baik. Rasa syukur mengajarkan kita untuk tetap fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini. Ia mengingatkan bahwa kita sudah memiliki cukup bekal untuk melangkah. Dengan begitu, kita tidak lagi terlalu terjebak dalam kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Kita menjadi lebih hadir di masa sekarang, karena kita percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah bagian dari masa depan yang kita bangun. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, rasa syukur juga memiliki peran yang sangat penting. Banyak orang merasa terbebani dengan proses belajar. Mereka melihatnya sebagai kewajiban, bukan sebagai kesempatan. Padahal, kemampuan untuk belajar adalah sebuah anugerah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ketika kita bersyukur atas kesempatan untuk belajar, sikap kita berubah. Kita menjadi lebih terbuka, lebih ingin tahu, dan lebih menikmati prosesnya. Kita tidak lagi hanya fokus pada nilai atau hasil akhir, tetapi juga pada pemahaman dan perkembangan diri. Rasa syukur membuat kita menghargai setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Ia mengurangi rasa frustrasi ketika kita menghadapi kesulitan, karena kita melihat kesulitan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai hambatan yang harus dihindari. Dalam dunia kerja, rasa syukur juga menjadi faktor yang menentukan kualitas hidup seseorang. Banyak orang merasa terjebak dalam rutinitas, merasa pekerjaannya tidak cukup memuaskan, atau merasa kurang dihargai. Hal-hal ini bisa memicu stres dan menurunkan motivasi. Namun, ketika kita mulai melihat pekerjaan sebagai kesempatan untuk berkembang, untuk belajar, dan untuk memberikan kontribusi, perspektif kita berubah. Kita mungkin masih menghadapi tantangan, tetapi kita tidak lagi melihatnya sebagai beban semata. Kita melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang memiliki nilai. Rasa syukur tidak berarti kita harus puas dengan keadaan yang tidak ideal.
Ia tidak menghalangi kita untuk berkembang atau mencari sesuatu yang lebih baik. Justru sebaliknya, rasa syukur memberikan kita energi yang lebih sehat untuk bertumbuh. Kita bergerak bukan karena merasa kurang, tetapi karena ingin berkembang. Ini adalah perbedaan yang sangat penting. Ketika kita bergerak dari rasa kurang, kita cenderung didorong oleh tekanan. Namun, ketika kita bergerak dari rasa syukur, kita didorong oleh kesadaran dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Rasa syukur juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan fisik. Ketika pikiran kita lebih tenang, tubuh kita pun merespons dengan lebih baik. Tingkat stres menurun, kualitas tidur meningkat, dan energi menjadi lebih stabil. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara pikiran dan tubuh sangat erat. Dalam kondisi stres yang berkepanjangan, tubuh kita memproduksi hormon yang dapat berdampak negatif jika tidak dikelola. Rasa syukur membantu menyeimbangkan kondisi ini. Ia menciptakan perasaan positif yang secara tidak langsung mendukung kesehatan tubuh kita. Tidak heran jika banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan bersyukur cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mereka tidak hanya lebih bahagia, tetapi juga lebih sehat secara keseluruhan. Namun, penting untuk diingat bahwa rasa syukur bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja tanpa latihan. Ia perlu dibangun secara sadar. Kita perlu melatih diri untuk tetap bersyukur, bahkan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Salah satu latihan yang bisa dilakukan adalah mengubah fokus perhatian. Ketika kita menghadapi masalah, cobalah untuk tidak hanya melihat sisi negatifnya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Atau, apakah ada hal kecil yang masih bisa saya syukuri saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita keluar dari pola pikir sempit dan membuka perspektif yang lebih luas. Semakin sering kita melakukannya, semakin mudah bagi kita untuk melihat sisi positif dalam berbagai situasi. Selain itu, penting juga untuk menghindari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan adalah salah satu penghambat terbesar rasa syukur. Ketika kita terus melihat kehidupan orang lain dan merasa tertinggal, kita kehilangan kemampuan untuk menghargai apa yang kita miliki. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Apa yang terlihat di permukaan tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih fokus pada perjalanan kita sendiri. Rasa syukur mengajarkan kita untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Ia mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari apa yang kita lihat pada orang lain, tetapi dari bagaimana kita memaknai hidup kita sendiri. Dalam kehidupan yang serba cepat seperti sekarang, kita sering lupa untuk berhenti sejenak. Kita terus bergerak dari satu tujuan ke tujuan berikutnya, tanpa benar-benar menikmati perjalanan. Rasa syukur mengajak kita untuk memperlambat langkah, untuk hadir sepenuhnya, dan untuk merasakan setiap momen. Ketika kita makan, kita benar-benar menikmati makanan itu. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita benar-benar mendengarkan. Ketika kita beristirahat, kita benar-benar memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk pulih. Hal-hal sederhana ini mungkin terlihat sepele, tetapi memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup kita. Rasa syukur membuat kita lebih sadar, lebih hadir, dan lebih menghargai setiap detik yang kita jalani. Seiring waktu, rasa syukur tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dipaksakan. Ia menjadi bagian dari diri kita. Ia menjadi cara kita melihat dunia. Dan ketika itu terjadi, kita akan menyadari bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa dinikmati. Kita akan memahami bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu menghargai apa yang ada. Kita akan menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tidak adanya masalah, tetapi dari kemampuan untuk tetap tenang di tengah masalah. Rasa syukur adalah perjalanan. Ia bukan tujuan akhir, tetapi proses yang terus berlangsung. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melatihnya, untuk memperkuatnya, dan untuk merasakan manfaatnya. Dan ketika kita terus berjalan di jalur ini, kita akan menemukan bahwa rasa syukur benar-benar menjadi imunisasi alami. Ia melindungi kita dari kelelahan mental, dari tekanan yang berlebihan,
dan dari perasaan tidak cukup yang sering menghantui. Ia tidak menghilangkan tantangan, tetapi ia membuat kita lebih siap menghadapinya. Ia tidak mengubah dunia di luar, tetapi ia mengubah dunia di dalam diri kita. Dan pada akhirnya, perubahan di dalam diri itulah yang menentukan bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita menghadapi setiap ujian, dan bagaimana kita menemukan makna dalam setiap langkah yang kita ambil. Pada titik ini, kita mulai memahami bahwa rasa syukur bukan hanya sekadar sikap sesaat, melainkan sebuah cara hidup yang utuh. Ia meresap ke dalam cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Ia menjadi fondasi yang membentuk karakter, menentukan arah keputusan, dan memengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Seringkali, kita mencari perubahan besar untuk memperbaiki hidup. Kita menunggu momen yang tepat, kesempatan besar, atau kondisi yang ideal. Namun, rasa syukur mengajarkan sesuatu yang berbeda. Perubahan besar seringkali dimulai dari kesadaran kecil yang dilakukan secara konsisten. Dari hal-hal sederhana yang dilakukan setiap hari, tanpa harus menunggu segalanya menjadi sempurna. Ketika kita melatih diri untuk bersyukur secara konsisten, kita sedang membangun kebiasaan mental yang kuat. Kebiasaan ini, jika terus dipelihara, akan menjadi bagian dari sistem otomatis dalam diri kita. Seperti halnya tubuh yang belajar melawan penyakit setelah mendapatkan imunisasi, pikiran kita pun belajar merespons tantangan dengan lebih sehat setelah terbiasa bersyukur. Dalam kondisi sulit, orang yang memiliki imunisasi syukur tidak langsung panik. Ia mungkin tetap merasakan sedih atau kecewa, tetapi ia tidak tenggelam di dalamnya. Ia memiliki ruang untuk bernapas, untuk berpikir, dan untuk mencari jalan keluar. Ini adalah bentuk ketahanan yang sangat berharga dalam kehidupan. Rasa syukur juga membantu kita mengelola ekspektasi. Banyak kekecewaan muncul bukan karena realitas yang terlalu buruk, tetapi karena ekspektasi yang terlalu tinggi atau tidak realistis. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kita merasa gagal, bahkan ketika sebenarnya kita sudah mencapai banyak hal. Dengan rasa syukur, kita belajar menyeimbangkan harapan dengan penerimaan. Kita tetap memiliki tujuan, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada hasil. Kita menghargai proses, menghormati usaha, dan menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana. Dalam perjalanan menuju impian, rasa syukur menjadi bahan bakar yang lebih stabil dibandingkan ambisi yang berlebihan. Ambisi bisa mendorong kita untuk maju, tetapi jika tidak diimbangi, ia juga bisa membuat kita lelah. Rasa syukur menjaga agar perjalanan itu tetap terasa bermakna, bukan sekadar perlombaan yang melelahkan. Selain itu, rasa syukur juga memperkuat integritas diri. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita tidak mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas. Kita tidak merasa perlu mengorbankan nilai-nilai hanya untuk mendapatkan sesuatu. Kita lebih mampu menjaga prinsip, karena kita tidak dikuasai oleh rasa kekurangan. Dalam konteks ini, rasa syukur bukan hanya berdampak pada kebahagiaan pribadi, tetapi juga pada kualitas moral seseorang. Ia membantu kita menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab. Rasa syukur juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Banyak orang membawa beban emosional yang tidak pernah benar-benar disadari. Luka dari masa lalu, kekecewaan yang dipendam, atau rasa kehilangan yang belum sepenuhnya diterima. Luka-luka ini seringkali memengaruhi cara kita melihat dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan rasa syukur, kita perlahan membuka ruang untuk penyembuhan. Kita tidak lagi hanya fokus pada apa yang hilang, tetapi juga pada apa yang masih ada. Kita mulai melihat bahwa meskipun ada bagian dari hidup yang terasa hancur, masih ada bagian lain yang utuh dan layak untuk dijaga. Proses ini tidak instan. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Namun, setiap langkah kecil dalam rasa syukur adalah langkah menuju pemulihan. Dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks, rasa syukur juga membantu kita menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Kita tidak hanya menuntut perhatian, pengakuan,
atau penghargaan dari orang lain, tetapi juga belajar untuk memberikan hal yang sama. Orang yang bersyukur cenderung lebih mudah mengucapkan terima kasih, lebih mudah menghargai usaha orang lain, dan lebih mudah melihat kebaikan dalam diri orang lain. Ini menciptakan hubungan yang lebih sehat dan lebih harmonis. Sebaliknya, ketika rasa syukur tidak hadir, hubungan seringkali dipenuhi dengan tuntutan dan ekspektasi. Kita merasa orang lain tidak cukup peduli, tidak cukup memberi, atau tidak cukup memahami. Tanpa disadari, kita menciptakan jarak yang sebenarnya bisa dihindari. Rasa syukur menjembatani jarak itu. Ia mengingatkan bahwa setiap orang memiliki keterbatasan, tetapi juga memiliki niat baik yang patut dihargai. Lebih jauh lagi, rasa syukur membantu kita menemukan makna dalam hal-hal yang tampaknya biasa. Hidup tidak selalu diisi dengan momen besar. Sebagian besar waktu kita dihabiskan dalam rutinitas. Jika kita tidak mampu menemukan makna dalam rutinitas, hidup akan terasa kosong. Namun, dengan rasa syukur, rutinitas menjadi sesuatu yang hidup. Pekerjaan sehari-hari menjadi kesempatan untuk berkontribusi. Waktu bersama keluarga menjadi momen berharga. Bahkan waktu sendiri menjadi ruang untuk mengenal diri lebih dalam. Kita mulai menyadari bahwa makna tidak selalu datang dari hal besar, tetapi dari bagaimana kita hadir dalam hal kecil. Rasa syukur juga mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Dalam dunia yang sering mengukur keberhasilan dari apa yang terlihat, kita mudah terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak. Lebih banyak pengakuan, lebih banyak materi, lebih banyak pencapaian. Namun, tidak semua, lebih banyak, membawa kebahagiaan. Kadang justru sebaliknya, semakin banyak yang kita kejar, semakin kita merasa kosong. Rasa syukur membantu kita kembali pada esensi. Ia mengingatkan bahwa cukup bukan berarti kurang, dan sederhana bukan berarti tidak berarti. Dengan kesadaran ini, kita menjadi lebih selektif dalam menentukan apa yang benar-benar penting. Kita tidak lagi mengejar semua hal, tetapi fokus pada hal-hal yang memberi nilai nyata dalam hidup. Dalam perjalanan spiritual, rasa syukur sering dianggap sebagai salah satu bentuk kesadaran tertinggi. Ia mencerminkan hubungan yang dalam antara manusia dengan kehidupan itu sendiri. Ketika seseorang benar-benar bersyukur, ia tidak hanya melihat hidup sebagai rangkaian kejadian, tetapi sebagai anugerah yang layak dihargai. Ia tidak lagi mempertanyakan setiap hal yang terjadi dengan keluhan, tetapi mencoba memahami dengan kebijaksanaan. Ia tidak lagi merasa hidup sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Kesadaran ini membawa ketenangan yang tidak mudah tergoyahkan. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena hati telah menemukan cara untuk tetap tenang di tengah kesulitan. Pada akhirnya, rasa syukur adalah pilihan. Ia bukan sesuatu yang dipaksakan oleh keadaan, tetapi sesuatu yang dipilih oleh kesadaran. Kita bisa memilih untuk fokus pada kekurangan, atau memilih untuk menghargai apa yang ada. Kita bisa memilih untuk mengeluh, atau memilih untuk belajar. Pilihan ini mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Ia menentukan arah pikiran kita, kualitas emosi kita, dan cara kita menjalani hidup. Setiap hari, kita dihadapkan pada berbagai situasi yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Namun, satu hal yang selalu bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Dan disitulah rasa syukur mengambil peran. Ia menjadi filter yang menyaring cara kita melihat dunia. Ia menjadi pelindung yang menjaga kita dari reaksi yang berlebihan. Ia menjadi pengingat bahwa di tengah segala hal yang terjadi, selalu ada alasan untuk tetap menghargai hidup. Ketika kita terus melatih rasa syukur, kita akan sampai pada titik di mana kita tidak lagi mencarinya. Ia sudah ada, sudah melekat, sudah menjadi bagian dari diri kita. Dan pada saat itu, kita akan merasakan sesuatu yang mungkin sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Sebuah kebahagiaan yang tidak mudah hilang. Dan sebuah kekuatan yang tidak terlihat, tetapi nyata. Itulah kekuatan dari rasa syukur sebagai imunisasi alami. Ia bekerja dalam diam, tetapi dampaknya luar biasa.
Ia tidak selalu terlihat dari luar, tetapi sangat terasa di dalam. Dan selama kita terus menjaganya, melatihnya, dan menghidupkannya dalam setiap aspek kehidupan, kita akan memiliki bekal yang sangat berharga untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Pada akhirnya, kita sampai pada satu pemahaman yang sederhana, namun mendalam: hidup tidak pernah benar-benar menunggu kita siap. Ia terus berjalan, dengan segala dinamika, perubahan, dan tantangan yang datang silih berganti. Kita tidak bisa mengendalikan semuanya, tetapi kita selalu punya pilihan tentang bagaimana kita menyikapinya. Rasa syukur adalah salah satu pilihan paling kuat yang bisa kita ambil. Ia bukan sekadar kata yang diucapkan, tetapi sikap yang dihidupkan. Ia bukan hanya muncul saat keadaan baik, tetapi justru diuji saat keadaan sulit. Ketika kita mampu bersyukur di saat yang tidak mudah, disitulah kekuatan sejati mulai terbentuk. Kita tidak lagi mudah goyah oleh keadaan. Kita tidak lagi mudah runtuh oleh tekanan. Kita memiliki ruang di dalam diri yang tetap tenang, tetap jernih, dan tetap kuat. Rasa syukur menjadi pelindung yang tidak terlihat, tetapi selalu bekerja. Ia menjaga pikiran kita dari kelelahan, menjaga hati kita dari kepahitan, dan menjaga langkah kita tetap terarah. Dan mungkin, inilah yang paling penting untuk disadari. Rasa syukur tidak mengubah apa yang terjadi pada kita, tetapi ia mengubah siapa kita dalam menghadapi apa yang terjadi. Ia mengubah cara kita melihat kegagalan, dari akhir menjadi pelajaran. Ia mengubah cara kita melihat kekurangan, dari beban menjadi kesempatan. Ia mengubah cara kita melihat hidup, dari sesuatu yang harus ditaklukkan menjadi sesuatu yang patut disyukuri. Dalam dunia yang seringkali mendorong kita untuk terus merasa kurang, rasa syukur mengajak kita untuk kembali merasa cukup. Dalam kehidupan yang penuh tuntutan, rasa syukur memberi kita ruang untuk bernapas. Dan dalam perjalanan panjang yang kadang melelahkan, rasa syukur menjadi sumber energi yang tidak habis-habis. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah kita tahu pentingnya rasa syukur. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk mempraktikannya? Tidak perlu menunggu momen besar. Tidak perlu menunggu hidup menjadi sempurna. Mulailah dari hal kecil, dari hal yang ada di depan kita hari ini. Saat kamu selesai mendengarkan ini, coba berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Lihat sekelilingmu. Sadari bahwa kamu masih di sini, masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup, untuk memperbaiki, untuk belajar, dan untuk bertumbuh. Temukan 3 hal sederhana yang bisa kamu syukuri hari ini. Apapun itu, tidak perlu besar, tidak perlu istimewa. Yang penting, kamu menyadarinya. Lalu, jadikan itu sebagai kebiasaan. Lakukan setiap hari. Di pagi hari sebelum memulai aktivitas, atau di malam hari sebelum beristirahat. Latih pikiranmu untuk melihat kebaikan. Latih hatimu untuk merasakan cukup. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan berhenti di sini. Bagikan kepada orang-orang di sekitarmu. Karena mungkin, ada seseorang yang sedang lelah, yang sedang kehilangan arah, dan membutuhkan pengingat sederhana tentang arti bersyukur. Dan untuk kamu yang ingin terus bertumbuh, terus belajar, dan terus menguatkan diri, tetaplah berada di ruang-ruang yang membangun. Isi pikiranmu dengan hal-hal yang memberi nilai. Karena apa yang kamu konsumsi setiap hari, akan membentuk cara kamu melihat dunia. Akhirnya, ingatlah ini, rasa syukur bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk melangkah. Jadikan rasa syukur sebagai kebiasaan, sebagai kekuatan, dan sebagai imunisasi alami dalam hidupmu. Dan dari sana, biarkan hidupmu berubah, bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena kamu menjadi lebih kuat.